Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan di bab selanjutnya, yaitu mengenai sistem sosial. Yang pertama ada sistem sosial masa prasejarah awal dan akhir. Zaman prasejarah awal dan akhir diisi dengan data yang diperoleh dari studi prasejarah dan etnoarkeologi atau etnologi masyarakat yang masih hidup pada taraf pemburu dan pengumpul, atau disebut dengan hunting and foraging. Masa kini baik di hutan maupun masyarakat penggeresek produk air atau fishing society. Kita memiliki data prasejarah awal seperti di Sulawesi Selatan dan masa prasejarah akhir mungkin di Jawa Barat. Pada tahap kehidupan pemburu dan penggeresek atau pengumpul ini, kita tidak memiliki dokumen yang runtut yang tercatat jelas karena peninggalan artefaktual atau ekofaktual yang terbatas dari zamannya sulit untuk merekonstruksi bagaimana kehidupan sosial mereka. Selanjutnya, kehidupan sosial, organisasi, struktur, dan sistem sosial. Sebagai sistem sosial, masyarakat pemburu dan pengumpul merupakan suatu masyarakat yang sangat egalitarian dan belum ada diferensiasi sosial dan tentunya masih jauh dari keberadaan segregasi sosial antar anggota. Kita hanya bisa merekonstruksi berapa besar kira-kira masing-masing kelompok sosial pada zaman itu, karena misalnya luas dan besar gua tempat tinggal mereka. Dari apa yang kita lihat, luas dan kondisi ruang gua baik di Sulawesi Selatan, di pedalaman Kalimantan, atau di daerah Lahat di Sumatera, kemudian juga di gua-gua atau rock shelter di Flores seperti di Leang Bua, di Gua Cermin, dan sebagainya, jelas bahwa masyarakat prasejarah pada waktu dulu hidup dalam kelompok kecil. Sesuai pengamatan pada masyarakat pemburu dan pengumpul saat ini, umumnya mereka adalah kelompok kerabat, mungkin terdiri dari 1-3 keluarga luas yang jumlahnya juga tidak bisa banyak. Di sini hendaknya dicatat bahwa sebagian besar dari masa prasejarah dihabiskan dalam kehidupan sebagai pemburu dan pengumpul atau masyarakat pencari produk air. Dari studi etnoarkeologi atau etnologi masa kini, kehidupan berburu di berbagai habitat berbeda, memperlihatkan perbedaan teknologi dipergunakan dan struktur sosial diperlihatkan. Mungkin pada akhir prasejarah kebanyakan sudah mulai menerapkan kehidupan berladang sederhana di samping berburu. Sekalipun pada dasarnya kehidupan berburu dan pengumpul biasa merupakan kelompok kecil, band atau trop yang normal dan terdiri dari kerabat karena sifat lingkungan hutan, bisa juga mereka sudah hidup dalam lingkungan kaum atau tribal. Setiap kelompok yang disebut band atau trop hanya terdiri dari kerabat yang dipimpin oleh seorang pria yang dianggap handal. Umumnya mereka memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebih egalitarian. Tak ada kompleksitas struktur sosial, semua anggota kelompok bekerja dan mendukung hidup bersama atau masing-masing. Dari kehidupan berburu di lingkungan hutan tropik seperti di Jawa, Sumatera, atau di Kalimantan dan Sulawesi, sepertinya kelompok pemburu dan pengumpul hanya terdiri dari tidak lebih belasan sampai 30 orang saja. Seperti dilihat oleh Retno Handini 2004, pada masyarakat rimba pada masa kini jelas bahwa sekelompok masyarakat pemburu dan pengumpul harus pindah dari tempat ke tempat di suatu kawasan tertentu. Mereka menggantungkan hidupnya pada kegiatan bersama wanita dan pria. Wanita mencari dan mengumpulkan umbi-umbian atau buah-buahan, dan pria kadang harus berkelana berburu atau mencari ikan di sungai. Kelompok pemburu dan pengumpul demikian akan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Wanita mendapat tugas selain mengumpulkan umbi dan buah atau mengajak anak mencari keong, labi-labi juga harus membuat tempat tinggal sementara yang sangat relatif bersahaja. Dari apa yang dilaporkan sisa-sisa tengkorak atau bekas bentukan tinggal di goa-goa di Kalimantan, sepertinya mereka hidup juga dalam kelompok kecil yang harus membawa dan mengumpulkan hasil perburuan dan produk air tidaklah ke dalam tempat bernaung mereka di goa-goa yang relatif letaknya.
Dari pengalaman kehidupan orang Punan, jelas sekali bahwa tidak saban hari pria pergi berburu, tetapi baik pada orang Punan atau orang rimba di Sumatera, wanita selalu mencari pangan untuk seluruh keluarga. Orang-orang Punan menjalankan muput dalam kelompok mencari hasil hutan dari buah sampai madu. Kadang wanita dan anak-anak berjalan tanpa pria dewasa. Termasuk dalam kehidupan prehistorik adalah komunitas yang juga hidup dari pengumpul kerang atau menangkap ikan di pinggiran pantai, seperti diperlihatkan oleh peninggalan di gua-gua di Sulawesi Selatan. Dalam bahasa asing sering dikenal sebagai fishing society, yang tidak juga mengabaikan bahwa mereka juga mempraktekkan sekaligus kegiatan perburuan hewan-hewan darat. Dari tingkat kehidupan perburuan dan mengais produk hutan atau lingkungan, masyarakat prasejarah berkembang dalam suatu kehidupan yang lebih sedenter. Mereka mampu mengekstraksi sumber pakan yang relatif bisa mendukung kehidupan lebih santai, seperti kita mengumpulkan produk hutan dari tanaman vegetatif seperti sago, tales, dan pisang. Mereka tidak harus saban hari pergi berburu dan mengumpulkan bahan pangan yang kecil-kecil seperti halnya masyarakat aborigin di Australia yang kita kenal sebagai bush tucker. Kalau kita melihat masyarakat Punan dan masyarakat Mentawai yang hidup di lingkungan berbeda, karena masyarakat Punan lebih menggantungkan hidupnya pada sago gunung yang disebut Eugesonias. Sedangkan di Mentawai mereka menggantungkan pada sago rawa Metrosilon sago. Maka kita juga bisa berpikir bahwa masyarakat prasejarah dulu juga bervariasi dari daerah ke daerah. Namun ada persamaan bahwa mereka umumnya masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh mereka yang senior. Dari beberapa kelompok yang berkerabat biasa memiliki beberapa orang dukun, Kirai pada orang Mentawai, Belian pada orang Dayak, dan sebagainya, yang dalam bahasa asing disebut medicine man. Masyarakat Mentawai atau Punan mungkin juga merupakan contoh kehidupan taraf prehistoris yang makan apa saja, dari ulat sago, sejenis moluska yang hidup di kayu lapuk di air. Memasuki masa di mana kehidupan bercocok tanam, masyarakat mulai mencoba menetap di suatu lingkungan, dan karena produktivitas mereka, maka mereka hidup dalam kelompok yang lebih besar. Waktu santai luang mereka, kepemilikan persediaan pangan memberi kesempatan mereka memproduksi produk kerajinan atau industri rumah, bahkan membangun bangunan yang relatif kompleks dan besar. Kehidupan berladang menjamin terpenuhinya kebutuhan karbohidrat untuk jumlah pemukim yang cukup besar. Pria kadang melakukan perburuan atau mencari ikan di sungai-sungai sesuai musim yang memang mendukung keberhasilan, dan ini merupakan pemenuhan kebutuhan akan protein dari seluruh anggota kelompok besar tadi. Lelaki didukung anak muda dengan menggunakan anjing melakukan perburuan dan membawa hasil pulang untuk keluarga bersama yang mulai menetap. Mungkin mereka tidak hanya menghasilkan rumah-rumah kecil saja seperti kita lihat pada awalnya pada suku Punan yang mulai menetap, tetapi juga rumah besar atau rumah keluarga seperti pada suku Mentawai. Hendaknya dibedakan mereka yang makan dari produk tanaman vegetatif dari yang mempraktekkan tanaman biji-bijian, grain, yang tahan disimpan lebih lama di dekat rumah. Di beberapa tempat atau suku bangsa, bahkan mereka mulai membangun bangunan-bangunan yang lebih monumental seperti altar atau tonggak-tonggak batu, menhir, atau bahkan kubur batu atau waruga, dan sebagainya. Mungkin dalam taraf ini kita bisa menyebut penghuni di daerah peninggalan megalitik masa lalu seperti di Bukit Padang atau Warung Kondang, Cisolok, atau tempat lain. Punden berundak seperti kita lihat di Bukit Padang agaknya tidak berbeda dari kehidupan masyarakat di daerah Flores atau NTT yang lain, di mana suatu punden berundak di kedua sisinya dipenuhi dengan rumah-rumah penghuninya yang jumlahnya dapat menjadi puluhan atau ratusan keluarga. Masyarakat peladang ini, selain sekedar bercocok tanam, mereka juga mulai menghasilkan berbagai bentuk kerajinan dari kain tenun sampai keranjang atau tikar dan perhiasan seperti manik-manik dan sebagainya. Kelebihan produk rumah tangga dan pakan kemudian merupakan komoditas pertukaran yang menjadikan masyarakat tadi makin besar dan mengalami kontak dengan pihak luar, dan pada akhirnya terjadi suatu akulturasi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.